Ini boleh ketika jantungnya terasa debar, tangannya boleh seperti ini. Misal ketika sedang cemas, tangannya seperti ini, dan ada banyak. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan membahas beberapa. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membahas beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini sahabat-sahabat rasakan, seperti cemas ya, terus kesedihan, terus perasaan-perasaan yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari sahabat-sahabat semua. Nah, yang pertama Mas Arya akan membahas perasaan kecemasan. Jadi ketika sahabat sedang mengalami sebuah kecemasan ya, tentu bingung. Ini cemas saya dari mana ya Mas Arya? Ini cemas saya karena pikiran atau dari asam lambung saya gitu. Nah, memang cemas itu memicu asam lambung dan asam lambung itu memicu cemas. Jadi dalam istilah keilmuan psikosomatis itu seperti satu lingkaran tanpa putus gitu. Jadi cemas memicu asam lambung juga memicu cemas sahabat-sahabat. Nah itu jadi muter. Nah tentu ada yang perlu dibereskan terlebih dahulu gitu. Jadi untuk beberapa orang percaya bahwa ketika asam lambungnya beres, cemasnya juga beres. Dan beberapa ahli serta pakar juga percaya bahwa ketika cemasnya rilis, maka asam lambungnya juga sembuh. Nah, berdasarkan Mas Arya dalam menangani klien hipnoterapi, yang berpengaruh besar sekali terhadap psikosomatik ini yaitu cemasnya. Bahkan beberapa ahli dalam mengatakan ketika cemasnya putus, asam lambungnya juga sehat lagi, sembuh gitu. Nah, tentunya sahabat-sahabat, untuk merilis cemas itu tidak mudah, apalagi ketika sahabat sedang mengalami kecemasan ya. Tentu tidak mudah untuk menghilangkannya begitu saja, tapi tentu perlu latihan-latihan. Salah satunya beberapa ada yang olah nafas, beberapa ada yang mendengarkan audio afirmasi, beberapa ada yang melakukan metode hipnoterapi, beberapa ada yang melakukan self talk dan lain sebagainya. Nah sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa tidak semua gangguan kecemasan itu bisa dirilis hanya dengan mendengarkan audio terapi di YouTube sahabat-sahabat. Jadi ibarat sebuah borok itu yang busuk kita buang dulu. Jadi ibarat luka yang busuk kita buang dulu baru bisa kering, seperti itu. Nah, ketika sahabat-sahabat mengalami kecemasan, mendengarkan audio terapi ada dua kemungkinan. Pertama hanya sementara, yang kedua mungkin rilis ketika sahabat tidak memiliki dasar luka itu. Contohnya luka batin ya, terhadap orang-orang sekitar, stres terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu itu kompleks dan harus dirilis oleh seorang profesional. Jadi Mas Arya, saya udah dengarkan audio terapi 3 bulan tapi kok belum sembuh ya, mungkin itu kategori yang memang harus perlu bantuan seorang profesional untuk merilis emosinya gitu. Nah ketika emosi itu rilis ya, tentunya lebih mudah mengatasi cemasnya. Jadi tidak perlu lama sobat, tidak perlu sampai harus istilah kita uring-uringan dulu, aduh ini gimana dan lain sebagainya. Insya Allah bisa mengatasi, bisa menghadapi bagaimana caranya gitu. Jadi ketika cemas apa yang perlu dilakukan, ketika cemas apa yang harus saya lakukan misal. Nah itu tentunya ketika kita memiliki seorang mentor, kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan ketika akan tidur, bangun tidur, dan saat beraktivitas gitu. Jadi poin pertama adalah tidak semua
gangguan kecemasan dan gangguan pikiran bisa sembuh hanya dengan mendengar audioterapi atau afirmasi. Beberapa kompleks, jadi memang perlu pendalaman lagi oleh terapis, oleh tenaga profesional ya sahabat-sahabat. Terus selanjutnya, Mas Arya, bagaimana tips singkat ketika kita sedang mengalami was-was misal di jalan atau akan bepergian? Oke, tips singkatnya adalah tangannya seperti ini sahabat-sahabat. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini sambil katakan, saya menyadari bahwa saya sedang mengalami cemas. Akui dulu, saya sedang mengalami cemas. Tapi mulai hari ini saya memilih untuk berani. Ketika sahabat sedang cemas, tapi sahabat mensugestikan bahwa diri sahabat itu sedang tidak cemas. Saya baik-baik saja, saya cemas, itu terasa tidak nyaman. Tapi ketika mengakui dulu bahwa hari ini saya memilih tenang untuk bepergian. Dan saya tahu saya sedang cemas, tapi saya memilih untuk berani. Dan semakin hari saya semakin berani. Itu lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar kita sahabat-sahabat. Sehingga tidak ada penolakan dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang yang kritis itu perlu ketika melakukan self talk dengan pengakuan terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat, selanjutnya Mas Arya, saya ragu akan berpuasa. Ya sama, lakukan ini. Saya tahu bahwa saya sedang cemas dan takut, akui dulu. Tapi mulai hari ini saya memilih untuk berani berpuasa. Karena yang terpenting dalam puasa adalah niat. Ketika niatnya kuat, insya Allah asam lambung, pikiran itu bisa jadi lebih tenang sahabat-sahabat. Yang penting niatnya kuat gitu. Ketika iman kita lebih kuat, kecemasan dan ketakutan pun akan lenyap gitu. Jadi akan sirna gitu. Ketika kita kuat, tentu kita niat atas atas kemauan yang sangat kuat itu, segala sesuatu yang menjadi penghalang itu akan mudah kita lewati, itu akan mudah kita lalui. Yang terpenting adalah niat ya sahabat-sahabat. Nah, niatnya harus dikuatkan dulu bahwa saya akan berpuasa, saya mampu gitu. Nah, tapi yang seperti Mas Arya katakan, ketika ragu dan lain sebagainya, lebih baik setengah hari dulu, maka nanti dilanjut puasa lagi sampai akhirnya bisa full. Tapi kalau bisa full, ya dilakukan ya sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya Mas Arya, saya kenapa gampang sedih? Jadi ketika orang mengalami kecemasan itu moodnya emang naik turun gitu. Kadang sedih, kadang cemas. Sedihnya mungkin salah satunya karena faktor tidak sembuh-sembuh. Saya lama sekali ini, udah lama lihat orang-orang pada aktivitas ngabuburit, saya takut. Nah, itu kadang tiba-tiba sedih. Kadang tanpa disadari tiba-tiba sedih tanpa alasan yang jelas. Nah, itu semua program itu tentu ada pemicunya, hanya saja kita tidak sadar gitu. Nah, itu biasanya kita ngerasa jenuh, kok tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Itu juga bisa mengakibatkan sedih. Dan tentunya ada banyak hal yang perlu kita lakukan, tapi kita tidak bisa melakukannya, juga bisa tiba-tiba bisa sedih gitu. Tiba-tiba juga bisa cemas ketika kita sedang stres dan terpicu oleh sesuatu. Nah, tentu untuk untuk merilis semua pikiran-pikiran ini kita perlu namanya itu mentor gitu. Misal teman kita atau terapis kita atau seorang ahli yang memang yang bergelut di bidang ini sahabat-sahabat. Jadi tidak semua bisa dirilis hanya dengan sugesti gitu, tidak semua gitu. Memang terkadang kita perlu mentor. Kenapa ketika seperti ini saya seperti ini? Nah, nanti mentor akan memberitahu, oh kamu mengalami ini, jadi yang dilakukan adalah ini. Kalimatnya bebas, sesuai bahasa sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih mudah untuk merilis atau menyembuhkan ya sahabat-sahabat, daripada yang memang bingung sendiri, nanya ke sana, orang sana bingung nanya ke sini, orang sini bingung, akhirnya jadi asumsi baru, jadi kepercayaan baru. Sesama penderita, misal saya ngalamin ini, ya saya juga gini ini, akhirnya terjadi penularan pikirannya, akhirnya tadinya berani ini jadi nggak berani dan lain sebagainya. Tentunya semakin kompleks gitu. Nah sahabat, tentu tenang saja ketika sedang mengalami seperti ini, tidak perlu khawatir, aduh ini bisa sembuh atau enggak ya, ini buat saya gila enggak ya mas, ini saya penyakit parah enggak ya. Sadari dulu kondisi saat ini, memang kita sedang cemas, akui dulu saya sedang cemas, saya takut ini, misal saya takut gila, saya takut tidak sembuh, saya takut meninggal, saya takut penyakit parah dan lain sebagainya. Nah itu tentunya memang terkadang sangat mengganggu ya sahabat-sahabat, tapi ketika kita akui dulu bahwa kita sedang mengalami itu akan lebih damai. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan misal EFT dengan mengetuk-ngetuk dengan kalimat-kalimat positif ya sahabat-sahabat. Terus bisa lakukan self talk, tepuk dada, atau seperti yang tadi Mas Arya katakan sambil mensugesti diri sendiri gitu. Seperti ini boleh. Ketika jantungnya terasa debar, tangannya boleh seperti ini misal.
ketika sedang cemas tangannya seperti ini, dan ada banyak tips lagi gitu. Nah memang terkadang kita perlu mentor gitu. Untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami ini, tetap semangat, semua akan sehat lagi. Yakinlah bahwa semua ini akan terlewati dengan baik, dan sahabat-sahabat semua sehat lagi, semangat lagi, seperti dulu lagi, lebih ceria, namun emosinya lebih stabil, tidak seperti dulu yang meledak-ledak dan lain sebagainya. Tentu akan menjadi lebih stabil, lebih sabar, lebih ikhlas, bisa belajar lebih cuek terhadap sesuatu pekerjaan yang memang sejatinya tidak penting-penting amat untuk dipikirkan. Untuk kedepannya kita akan tahu mana yang perlu dipikirkan, mana yang memang sejatinya tidak harus kita pikirkan berkepanjangan gitu, lebih cuek. Dan untuk orang-orang yang perfeksionis ketika mengalami psikosomatik ini ibarat sebuah ledakan yang nantinya kedepannya perfeksionisnya itu akan berkurang dan menjadi lebih damai dalam mencapai tujuan dan menjalani kehidupan ini. Perkara apapun, masalah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sejatinya semua tidak kebetulan. Bisa jadi itu adalah satu bentuk pembelajaran untuk kita, bisa jadi sebagai bentuk tarikan kita atas pikiran kita di masa lalu yang terjadi di hari ini gitu, dan itu menjadi realita di hari ini. Dan semua yang berpikir positif hari ini, semua yang bersemangat dan berniat untuk sembuh kuat, semua akan dijabah oleh Allah. Semuanya akan sehat lagi, semangat lagi, bisa jalan-jalan lagi, bepergian lagi, makan enak lagi. Oke sahabat-sahabat, tulis afirmasi positif sahabat di komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini. Dan semangat untuk sahabat-sahabat semua. Salam bangkit, sehat lagi, berlimpah rezeki, penuh kekuatan, kedamaian, dan salam bangkit pokoknya untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton video ini. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye bye.